Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher, khususnya siswa dan siswi kelas 1 SDS Midori? Masih semangat ya? Nah, jaga kesehatan selalu. Nah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini, kita masih belajar dalam bab 2, yaitu membahas tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Yaitu membahas tentang cara melafalkan surat Al-Ikhlas dan pesan-pesan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Nanti teacher bimbing ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, kita akan diberi kepahaman ilmu dan diberi ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian buka pada buku paket masing-masing di halaman 17. Nah, yang pertama yaitu melafalkan surat Al-Ikhlas. Nah, teacher yakin anak-anak teacher sudah pada hafal ya? Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu surat Al-Ikhlas itu apa ya? Nah, jadi surat Al-Ikhlas termasuk surat pendek. Jumlah ayatnya hanya ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas turun di kota Makkah. Nah, Al-Ikhlas itu artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah. Apa maksudnya ya? Nah, teacher akan jelaskan. Sebelum teacher jelaskan, ayo kita lafalkan bersama-sama surat Al-Ikhlas. Kalian bisa menyimak ya, lalu mengikuti ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sembarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan ia tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapapun yang serupa dengannya. Nah, itu tadi sekiranya bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian buka pada halaman 19, yaitu tentang pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Kira-kira ada apa saja ya? Nah, yang pertama ya, dijelaskan dalam ayat pertama bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu. Ya, diingat-ingat Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya satu. Nah, terus dijelaskan pada ayat ketiga ya, Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua. Kembali lagi, Allah itu hanya satu ya, jadi tidak punya anak, tidak punya orang tua. Nah, Allah itu tempat kita bergantung. Kenapa teacher? Kok Allah tempat kita bergantung? Karena Allah itu maha segalanya. Orang miskin ya, meminta kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha kaya, maha mempunyai segala-galanya, maha merajai alam semesta, maha pemurah, maha pemberi rizki. Umpama orang tua kita rizkinya masih susah, ya lagi susah umpama, kita memohon kepada Allah, ya Allah permudahkanlah jalan rizki orang tuaku ya, karena Allah yang mempunyai segala-galanya. Nah, makanya Allah itu tempat kita bergantung, berdoa kepada Allah. Nah, Allah itu tidak ada tandingannya.
Ingat, Allah itu Maha Esa, hanya satu, makanya tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyaingi sifat-sifat agung Allah ya. Masih ingat? Ada di dalam Asmaul Husna. Ada jumlahnya berapa? 99 ya. Allah itu tidak ada tandingannya. Tidak ada makhluk yang seperti Allah. Nah, teacher contohkan seperti ini. Umpama ada Pak Doni. Pak Doni itu dia itu pengrajin lemari ya. Pak Doni itu pengrajin lemari. Nah, maksudnya apa pengrajin lemari? Pak Doni itu pembuat lemari ya, lemarinya itu indah-indah. Pahatannya itu cantik. Kira-kira lemari yang Pak Doni buat dengan Pak Doni itu sama atau tidak? Nah, pasti berbeda ya. Nah, itu contoh ya. Contoh kecilnya Allah dan juga makhluknya. Antara yang menciptakan dan diciptakan pasti berbeda jauh, tidak akan pernah sama. Makanya Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada makhluk yang bisa menyerupai, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, itu adalah pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Makanya tadi Al-Ikhlas itu apa? Memurnikan dalam mengesahkan Allah ya. Nah, selanjutnya yaitu bisa kalian lihat dalam halaman 20 yaitu sikap percaya diri. Kalau kalian tidak tahu percaya diri, kata lainnya yaitu pede ya. Pede, percaya diri. Maksudnya apa ya? Percaya diri adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri. Percaya bahwa kamu bisa. Percaya diri lawannya yaitu rendah diri. Nah, percaya diri kita sebagai anak yang soleh dan soleha harus percaya diri, harus pede ya. Percaya bahwa kita itu bisa ya. Kita itu bisa. Jangan takut sebelum mencoba. Harus dicoba dulu ya, nggak boleh takut, harus percaya diri. Nah, lawan dari percaya diri yaitu rendah diri ya, tidak boleh. Kita tidak boleh rendah diri. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa kalian lihat pada halaman 21 yaitu rajin belajar. Maksudnya apa rajin belajar? Kita sering dengar ya, harus rajin belajar. Rajin belajar itu adalah tekun dan ulet, bersungguh-sungguh, terus-menerus melakukan suatu kegiatan. Ya, harus bersungguh-sungguh. Rajin berarti menggunakan waktu sebaik-baiknya, melakukan hal yang berguna tanpa ada rasa malas. Nah, ini nih. Biasanya anak-anak teacher kalau libur pasti banyak nih yang main ya. Nah, kalian harus tahu waktu ya. Harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Oh, sekarang masih belajar online. Kalau pagi harus belajarnya sungguh-sungguh. Anak soleh dan soleha ya, itu pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Lah ketika belajar, kita harus bersungguh-sungguh. Harus benar-benar belajar. Jangan ingatnya, wah ini nanti aku ketinggalan main. Tidak boleh seperti itu. Karena ada waktunya sendiri-sendiri. Kiranya sudah sore, waktunya mandi harus pulang ya. Karena memang sudah waktunya mandi ya. Begitu juga kalau malam. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kita harus langsung cepat-cepat sholat. Karena memang sudah tiba waktunya. Harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Tanpa ada rasa malas. Karena malas itu temannya setan. Bermalas-malasan itu tandanya bukan orang sukses ya. Bukan orang sukses. Kalian pengen sukses ya. Pengen jadi orang pinter. Ya, itu ada perjuangannya. Dengan apa? Kita harus belajar bersungguh-sungguh. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu tadi adalah rajin belajar ya, tekun dan ulet. Nah, kalian selama ini sering dengar ya rajin belajar. Nah, itu adalah tadi pengertian rajin dan rajin belajar.
Nah, tugas hari ini ya, kalian itu mengerjakan uji kemampuan pada halaman 23 ya. Nah, semoga materi hari ini bisa kalian pahami ya. Bertambah lagi ilmu kalian, kepahaman kalian. Nah, dari teacher sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.